Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tarik Al-Putri. Saya berasal dari Institut Teknologi Padang, Teknik Sipil S1 Lokal D. Baiklah, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pendidikan kewargaan saya, Ibu Artani Nirmal, telah memberikan saya untuk membuat presentasi video ini. Baiklah, di sini saya akan memulainya langsung. Hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pastinya hak dan kewajiban kita sudah tahu dari masa kita kecil dan sampai gede ini. Baiklah, di sini kita mulai saja. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat, wewenang menurut hukum-hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas menurut hukum. Contoh perilaku hak dan kewajiban. Contoh perilaku dalam hak masyarakat. Pertama, mengembangkan kehidupan demokrasi, yaitu menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Kedua, mengembangkan usaha. Ketiga, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Keempat, mendapatkan keadilan. Kelima, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Keenam, mengembangkan budaya. Ketujuh, mendapatkan pelayanan. Kedelapan, menikmati hasil-hasil pembangunan. Hak, contoh perilaku kewajiban dalam bermasyarakat. Pertama, mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Yang kedua, mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan. Keempat, memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum. Kelima, menyampaikan pengaduan wajib, mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Dalam hak dan kewajiban ada dalam era otonomi daerah. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya, merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Selain itu, dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini berdasarkan TAP MPR nomor 15 tahun 1998, Undang-Undang nomor 22 1999 diperkokoh melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama di masa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau, prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. Setelah itu kami pun ada kami mencari beberapa narasumber bertanya mengenai hak dan kewajiban ini. Pertama, narasumbernya Rahmi. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus didapat terhadap diri masing-masing. Jika hak sudah tercapai, pastinya hak akan menjadi wajib yang kita lakukan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang patut dilakukan atau bersifat wajib, sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Yang kedua, apakah hak dan kewajiban merugikan atau menguntungkan bagi diri kita? Untuk kita hal ini sangat menguntungkan, karena hak dan kewajiban ini bisa membatasi kita sesuatu yang baik dari segi norma dan hukum agar kita tidak melampaui batas, sehingga menimbulkan efek negatif. Narasumber yang ketiga, Nur Azizah. Bagaimana cara mempertahankan hak kita sebagai warga negara? Kakak itu pun menjawab, agar hak dan kewajiban erat terhadap kita sebagai warga Indonesia, kita harus melakukan hak dan kewajiban tersebut dengan baik dan selalu menerapkannya pada diri kita masing-masing. Jika para politik hak dan kewajiban sudah masuk ke hal-hal yang tidak diinginkan,
maka sebagai warga negara patut kita protes dengan alasan-alasan berupa data yang jelas. Yang keempat, narasumber Hafizul, apa yang seharusnya hak kita peroleh dari negara? Pertama, kesejahteraan rakyat, di mana kita bisa mengaspirasikan baik dalam konteks memakmurkan negara dan juga pendapat-pendapat yang bisa kita sampaikan kepada pemerintahan yang bersifat bebas. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan pastinya sangat penting bagi kita semuanya, demi memperluas pengetahuan, menciptakan ide-ide yang bagus, agar bisa membangun dunia yang makmur, dan juga menjadikan kita orang yang berpikir cerdas. Yang ketiga, pastinya kesehatan masyarakat. Narasumber yang kelima, Ikadam, mana yang didahulukan hak atau kewajiban? Hak, karena sebagai warga negara kita pastinya tahu sesuatu yang hak yang penting dan tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat wajib terhadap diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui hak, pastinya kewajiban kita akan ada terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, narasumber Vira, kenapa hak dan kewajiban tidak boleh dipisahkan? Karena hak dan kewajiban saling keterkaitan. Jika hak berpisah oleh kewajiban, maka menghasilkan keseimbangan yang tidak seimbang. Baiklah, itu persembahan video dari saya mengenai hak dan kewajiban ini. Pasti yang saya dapat simpulkan mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat ini pastinya sangat bererat penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam negara Indonesia ini, karena kita bisa membuat diri kita menjadi disiplin dan baik, dan juga hidup kita tentram dan damai juga. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan mohon dikritik juga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.